Saya Arya Priyamanaya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh Mas Ahmad Thorik. Nah, di sini ada CD dan DVD. CD mulai ditemukan pada tahun 80-an. Yang pertama kali diciptakan oleh Philips dan Sony. Namun pada tahun itu mereka belum berkolaborasi. Nah, pada tahun 82 mereka pun akhirnya berkolaborasi, di mana menciptakan sebuah CD dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu kurang lebih sekitar 700 MB. Nah, bagaimana cara kerja CD tersebut? CD ini menggunakan sistem optikal atau menggunakan sinar laser yang ditembakkan pada CD. Nah, kalau kita lihat fisik dari CD tersebut menggunakan teleskop, terdapat sebuah bolongan kecil tuh, dimana bolongannya berbentuk titik, lubang, dan garis. Nah, bolongan yang berbentuk titik ini bernilai false atau 0, sedangkan bolongan yang berbentuk lurus garis bernilai true atau 1. Nah, true dan false ini merupakan data kita yang dituliskan melalui proses burning atau proses membolongi fisik daripada CD tersebut, dimana nantinya saat laser menembakkan sinarnya ke CD tersebut, maka komputer akan menerjemahkan data-data yang terdapat di CD itu sehingga akhirnya terbaca. Lalu ada DVD. DVD ini kalau saya bisa artikan yaitu pembaharuan daripada CD, dimana kapasitasnya lebih besar, kurang lebih 5 GB-an. Lalu DVD ini singkatan dari Digital Versatile Disc, dimana bersifat versatil. Nah, versatil ini mudah digunakan oleh penggunanya. DVD bisa membaca data yang ada pada CD, namun CD tidak bisa membaca data yang ada pada DVD itu. Makanya banyak pengguna yang beralih ke DVD karena mudah digunakan dan kapasitasnya juga yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada SSD yang mulai dikenal masyarakat pada tahun 2000-an. Nah, SSD ini menggantikan peran hard disk sebagai penyimpanan utama pada komputer tuh. Apa bisa menggantikan posisi hard disk? Nah, SSD ini memiliki teknologi yang lebih canggih tuh, menggunakan IC memori. Hard disk menggunakan sebuah piringan yang berputar, di mana piringan yang berputar ini lama-lama akan mengalami haus, yang nantinya data akan sulit terbaca atau bahkan tidak terbaca sama sekali. Sedangkan hard disk usianya itu jauh lebih panjang karena menggunakan IC. Nah, jenis memori yang saya ketahui pada SSD ini ada dua, yaitu NAND flash memory dan DRAM memory. Nah, apa itu NAND flash memory? NAND flash memory ini jika tidak ada listrik, maka data tetap tersimpan secara permanen, alias data tersebut tidak hilang jika tidak ada listrik. Sedangkan DRAM itu, jika tidak ada listrik, maka data akan hilang. Jelas banyak kelebihan yang ada pada SSD ini ketimbang hard disk, yaitu jika dibandingkan proses bootingnya, SSD jauh lebih cepat ketimbang hard disk tuh. Ini disebabkan gara-gara kecepatan baca tulis daripada SSD tersebut. Ambil contoh, booting SSD itu kurang dari 1 menit, bahkan bisa mencapai detik sudah bisa dipakai komputernya itu. Kalau hard disk mungkin ya kurang lebih bisa 2 atau 3 menit baru bisa kita pakai komputernya. Lalu hard disk itu sangat rentan terhadap guncangan ya. Jika terkena guncangan,
disk itu akan goyang, dan ketika goyang maka akan terbeset dengan alat pembaca itu, yang dimana ntar piringannya akan mengalami lecet dan data akan sulit dibaca, atau parahnya bahkan data akan hilang atau piringannya macet dan data tidak bisa terbaca lagi. Sedangkan SSD lebih kuat atau lebih tahan banting terhadap guncangan, yang dimana nantinya data akan sulit hilang atau tidak mudah hilang karena menggunakan SSD. Lalu selanjutnya ada penyimpanan cloud, yang dimana mulai muncul itu pada tahun 2010-an tuh. Nah, penyimpanan cloud ini yang paling penting menurut saya adalah koneksi internet yang mumpuni atau cepat. Kenapa bisa begitu? Karena kita berinteraksi dengan cloud ini menggunakan internet. Kita mengupload data, misal ke Google Drive atau aplikasi cloud lainnya. Nah, dari Google Drive ini mengirim kembali data ke data center mereka. Di data center ini terdapat data-data yang dikirim oleh para penggunanya ya. Nah, jika internet tidak cepat, maka proses uploadnya ini sangat lama dan justru sangat menyita waktu kita tuh. Nah, makanya bisa saya simpulkan, di cloud ini yang paling penting adalah kecepatan koneksi internet kita tuh. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengambil data pada data centernya. Kalau internet kita lambat, menurutnya pun butuh waktu yang lama tuh. Apalagi jika ada keperluan penting seperti ya meeting atau keperluan lainnya. Jadi internet yang cepat adalah kunci pada cloud ini. Nah, banyak kelebihan yang bisa kita peroleh dari menggunakan cloud. Yang pertama, kita nggak perlu bawa fisik alat penyimpanan seperti flash disk, CD, hard disk dan sebagainya. Modal kita cuma internet, kita bisa menyimpan data yang segitu banyaknya tuh ke cloud. Nah, kelebihan yang kedua, data kita cenderung lebih aman, karena saat kita mengupload data ke data center, otomatis data kita tuh terbackup. Nah, yang kita ambil itu data kopiannya tuh. Jadi data asli kita tetap ada di data center. Kita ambil data dari data center, merupakan salinan dari data asli kita tuh. Jadi data lebih aman dan ya mungkin melindungi data kita dari virus juga tuh. Ya mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas David Mutakin. Terima kasih.